Salam anak-anak, bagaimana kalian semua? Di rumah Mr. Timo berharap kalian dalam keadaan baik. Dan saat ini Mr. Timo berharap juga bahwa kalian dalam keadaan sehat. Dan kalian saat ini juga bahagia karena sudah menginjak kelas 6. Dan tiba saatnya kita akan belajar kembali walaupun masih dengan memakai pelajaran online. Anak-anak, mari kita akan berdoa untuk memulai pelajaran kita. Tuhan Yesus yang ada di dalam surga, kami akan belajar. Kiranya Tuhan, Engkau berikan kami pengertian dan kepandaian dan hikmat daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang Mr. Timo sayangi, kita akan belajar untuk bab yang pertama, yaitu temanya adalah ibadah yang sejati. Nanti anak-anak bisa membaca di dalam Roma 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Yang pertama kita akan belajar tentang pengertian ibadah. Ibadah dalam bahasa Ibrani yaitu abudah, yang berarti bakti, hormat, penghormatan, atau dapat juga diartikan suatu sikap atau kegiatan seseorang yang mengakui atau menghargai Tuhan. Jadi ibadah itu ada kegiatan seseorang yang seseorang itu menghargai Tuhan. Ibadah adalah ungkapan rasa takut dan hormat kita serta syukur, pujian dan sukacita kepada Tuhan karena Dia telah mengasihi kita, karena Dia telah memelihara dan menyelamatkan kita. Dalam bahasa Arab, ibadah adalah perbuatan atau bakti kepada Allah yang didasari dengan aturan-aturan agama. Jadi unsur di dalam ibadah itu adanya kegiatan seseorang atau seseorang melakukan kegiatan, yaitu kegiatan menyembah Tuhan. Terus kemudian yang B, adanya pengakuan dari seseorang itu kepada Tuhan yang disembah, bahwa seseorang itu mengakui Tuhan. Yang C adalah ada rasa ungkapan syukur, pujian, dan hormat dan sukacita diberikan kepada Tuhan. Itu adalah unsur-unsur di dalam ibadah. Lalu bentuk-bentuk ibadah itu seperti apa? Di dalam Alkitab ada berbagai macam bentuk-bentuk di dalam ibadah. Yang pertama, Adam dan Hawa. Manusia pertama Adam dan Hawa itu ibadahnya adalah mentaati semua perintah Tuhan. Lalu kemudian diberikan kepada Kain dan Habil. Kain dan Habil itu ibadahnya adalah memberikan persembahan kepada Tuhan. Lalu kemudian
pada zaman Nuh itu ibadahnya dia hidup benar dan dia hidup saleh pada saat zaman yang banyak sekali kejahatan dan dosa. Namun Nuh melakukan kesalehan di dalam hidupnya. Lalu jemaat mula-mula adalah jemaat yang pertama kali yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yaitu pada zaman para rasul, yaitu bentuk ibadahnya adalah menerima firman Tuhan, lalu mereka memberikan diri untuk dibaptis, lalu bertekun di dalam persekutuan. Mereka memecahkan roti dan berdoa. Mereka bersama-sama sambil memuji Tuhan. Lalu dia mendengarkan pengajaran para rasul. Nah, itu bentuk ibadah pada saat jemaat yang mula-mula. Lalu Rasul Yakobus menulis dalam Kitab Yakobus mengatakan ibadah yang murni itu adalah sebenarnya mengendalikan lidah. Mengendalikan lidah ini artinya bahwa perkataan kita itu sebaiknya perkataan yang membangun, perkataan yang baik, tidak perkataan yang mengkutuk gitu ya. Dan bentuk ibadah yang murni adalah juga mengunjungi yatim piatu dan janda-janda. Rasul Paulus menjelaskan tentang ibadah. Dia mengatakan bahwa ibadah itu adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Jadi ibadah yang sejati menurut Rasul Paulus itu adalah memberikan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Artinya adalah tubuh kita ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Lalu pelajaran selanjutnya yaitu bagaimana cara mempersembahkan tubuh yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi di dalam beribadah, yaitu misalnya menggunakan otak kita ini untuk bisa berpikir secara positif, berpikir baik. Lalu misalnya mulut, kalau mulut itu mari mengeluarkan kata-kata yang benar, kata-kata yang sopan, berkata jujur. Lalu mempersembahkan tubuh itu juga dengan kita bersikap ramah dan kita bersikap sopan. Bagaimana mewujudkan ibadah yang benar? Ibadah yang benar itu diawali dari keluarga terlebih dahulu, yaitu kita bisa menghormati dan menghargai orang tua kita. Kita patuh dan taat kepada orang tua kita. Kita bekerja dengan saudara-saudara kita. Kita saling mengasihi, kita saling menyayangi. Jadi anak-anak, bahwa ibadah itu tidak saja kita melulu beribadah setiap hari Minggu di gereja, namun ibadah itu juga kita sikap kita ini menghargai, sikap kita menghargai di dalam keluarga kita, menghormati orang tua, patuh dan taat, itu adalah salah satu juga bentuk ibadah. Tadi Rasul Yakobus mengatakan kalau ibadah itu juga bisa mengunjungi yatim piatu dan bisa juga mengunjungi panti jompo gitu ya, mengendalikan lidah, berkata yang baik ya. Kalau Paulus mengatakan mempersembahkan tubuh, menggunakan tubuh kita ini dengan baik, dengan berkata sopan, dengan kita hidup kudus. Nah, demikian tadi
pelajaran kita, semoga memberkati kalian semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pelajaran hari ini. Ajari kami beribadah yang benar, yaitu menjaga hidup kekudusan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.